Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kalimat yang sangat penting yang mungkin saudara pernah melihat, yaitu jangan berdiri di tempat yang licin. Atau hati-hati, jalan ini licin. Saudara, itu memberitahukan kepada kita, jangan kita menaruh kehidupan kita kepada dasar yang licin, yang tidak akan dapat menopang kehidupan kita. Mari kita menaruh hidup kita di atas dasar yang kokoh, yaitu batu karang yang teguh. Dia adalah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sama-sama mengakui bahwa sebagai manusia kita adalah orang-orang yang rapuh, bukan? Jika kita lihat orang yang begitu kuat, ia pun orang yang rapuh. Berapa banyak orang penting dan berkuasa dan terlihat kuat di dalam dunia, ia jatuh dengan sangat menyakitkan. Seperti yang kita lihat dalam pemimpin-pemimpin dunia yang ada. Mengapa demikian? Karena orang-orang sekitarnya tidak lagi setia kepadanya. Bahkan mereka mengkhianatinya. Saudara, sebagai manusia, kita tidak dapat berdiri tegak dengan diri kita sendiri, bukan? Tetapi semua itu terjadi karena ada orang-orang sekitar kita yang menunjukkan kesetiaannya. Pertanyaannya, apakah ada orang yang memang setia? Kemudian, apakah memang ada orang yang kuat? Lalu apakah ada orang yang setia dan dia orang yang kuat? Kemudian adakah orang yang setia, dia orang yang kuat, dan dia hidup selama-lamanya? Bukankah kita menyadari orang yang berdiri kokoh juga adalah orang yang rapuh, dan kerapuhannya butuh dukungan orang-orang setia. Dan orang-orang yang mendukung ini juga adalah orang yang rapuh. Orang tersebut bagaikan membangun rumah di atas pasir. Saudara perlu memiliki kehidupan yang kokoh untuk menghadapi badai kehidupan. Atas dasar apa saudara menaruh hidup saudara? Saudara harus menaruh kepada yang kekal, yang setia, dan berdaulat dan berkuasa, dan sangat mengasihi saudara. Siapakah dia, saudara? Satu-satunya adalah Yesus Kristus. Mari menaruh pengharapan, persandaran, hidup saudara kepada dia. Mari kita membaca Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepadamu kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan, keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi,
Maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia berjanji kepada orang dan ia dapat berusaha memenuhinya sejauh ia masih hidup, atau jikalau ia mempunyai keturunan atau kerabat yang setia untuk menggenapi janjinya. Jika janji itu memang bisa dilakukan oleh orang lain, bagaimana dengan Tuhan? Apakah saudara dapat percaya kepada Tuhan yang tidak dapat memenuhi janjinya? Apakah saudara percaya kepada Tuhan yang tidak pernah menolong kita mengenal bahwa memang Dia adalah Tuhan yang sejati, yang melampaui waktu, dan tetap memenuhi apa yang Ia janjikan? Tuhan yang kita percaya, Ia menyatakan kepada kita apa yang tidak pernah dapat Dia lakukan oleh Allah-Allah yang palsu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang memastikan bahwa Ia akan menggenapinya, karena Dia Tuhan yang setia. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Saudara, ketidaksetiaan umat Tuhan, apakah membatalkan janji Tuhan? Atau apakah ketidaksetiaan umat Tuhan membuat Tuhan tidak setia kepada janjinya? Saudara, Tuhan berkata, jikalau umat Tuhan dapat mengingkari perjanjian Tuhan dengan siang dan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi, maka perjanjian Tuhan dengan hambanya Daud dan Lewi pun dapat dibatalkan. Namun kenyataannya adalah umat Tuhan tidak dapat mengingkari perjanjian Tuhan dengan siang dan malam. Dan Tuhan ingin memberitahukan bahwa perjanjiannya dengan Daud tidak digenapi oleh Tuhan. Meskipun saat ini mereka sedang dalam keadaan terpuruk, tetapi Tuhan akan terus memelihara perjanjian itu, dan Tuhan akan menggenapinya. Dan saudara, perjanjian Tuhan dengan Daud tidak lain dan tidak bukan, yaitu terkait dengan tahta Daud atau pemerintahan. Dan pemerintahan ini berbicara tentang kerajaan, dan kerajaan ini kerajaan yang kekal, dengan pemerintah yang kekal. Tetapi bukan hanya pemerintahan, raja dari segala raja, tetapi juga ini terkait perjanjian Tuhan dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayan Tuhan. Dan Mesias itu adalah imam besar agung yang menjadi perantara umat Tuhan dengan Tuhan, yaitu orang-orang percaya dengan Dia. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel ini adalah sesuatu yang terjadi pada masa yang lalu sekali dan membutuhkan waktu panjang. Dan kita adalah orang yang diberkati Tuhan karena kita bisa membacanya di dalam kitab suci. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya dan Dia tidak berdusta. Di tengah-tengah kegelapan umat Tuhan, bangsa Yehuda, maka Tuhan mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dia adalah keturunan Daud, dan Dia mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga Dia bangkit, dan Dia hidup selama-lamanya, dan Dia bertahta selama-lamanya. Yang hari ini kita mengalaminya secara rohani. Dia berikan hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah manusia yang dapat
menggenapi sesuatu yang dia janjikan melalui waktu yang sekian panjang. Karena manusia tidak sanggup melalui semuanya itu. Saudara, jikalau ada pribadi yang berjanji dengan waktu sekian panjang, dan dalam sejarah dunia ini dia genapi, saudara, siapakah dia? Saudarakah bukankah dia yang hidup selama-lamanya? Dia itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, dari kitab suci Alkitab, kita mengenal Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sejati. Dia melampaui ruang dan waktu, dan janjinya dia genapi. Dia adalah Tuhan yang setia kepada firman-Nya. Karena dia Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang berkuasa, bahkan dia maha kuasa. Yang kedua, saudara, Kristus adalah kegenapan nubuatan di dalam perjanjian lama. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 17-18. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bahkan hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Saudara, apa yang Tuhan sampaikan di sini, apakah Tuhan genapi? Saudara, dari apa yang kita baca di sini, saudara, bagaimana Tuhan menggenapi manusia yang terbatas, keturunan Daud yang terbatas, orang-orang Lewi yang terbatas dengan imam-imamnya, tetapi Tuhan berjanji bahwa tidak akan terputus itu. Kalau kita membaca ayat 17-18 dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. For thus says the Lord, David shall never lack a man to sit on the throne of the house of Israel. Tuhan katakan, Daud tidak akan pernah kekurangan orang untuk duduk di atas tahta daripada umat Israel. Dan juga termasuk imam-imam Lewi tidak pernah kekurangan orang di hadapanku untuk membawa kurban bakaran dan lain sebagainya. Saudara, tidak kekurangan orang. Artinya ada orang di sana. Saudara, siapakah dia? Yang duduk di atas tahta Daud selama-lamanya, yang menjadi imam besar selama-lamanya. Saudara, Ibrani pasal 7 ayat 23-25 berkata demikian. Dan dalam jumlah yang besar mereka akan menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia, yaitu Kristus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, Tuhan menggenapi apa yang disampaikan di dalam kitab Yeremia, yaitu dengan Kristus datang. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, dan dia datang sebagai imam besar agung. Karena dia duduk selama-lamanya sebagai pengantara dan hidup selama-lamanya dan senantiasa berada di hadapan Allah, maka dialah yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna saudara dan saya yang percaya kepadanya. Karena imam besar yang lalu, orang Lewi yang lalu, mereka dibatasi oleh usia mereka. Mereka tidak bisa terus-menerus melayani kita. Tetapi Kristus, dia adalah pengantara yang selama-lamanya dengan Allah Bapa. Sehingga saudara-saudara, keselamatan bagi orang-orang percaya kepada Kristus dijamin dan dipastikan karena Kristus, dia bertahta, dan Kristus, dia adalah pengantara selama-lamanya bagi kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita buka hati dan percaya kepada Kristus. Karena itulah yang Allah nyatakan dalam perjanjian lama dan Allah telah genapi yang tertulis dalam perjanjian baru. Maka berbahagialah orang yang percaya kepada Kristus. Karena dia yang memelihara, melindungi orang-orang percaya sampai bertemu muka dengan dia. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah. Kami bisa mengenal Tuhan yang sejati, Allah yang sejati ketika kami baca kitab suci. Karena tidak ada Allah-Allah lain yang seperti Engkau. Engkau yang berjanji, Engkau bisa menepati pada waktunya, meskipun pada masa yang begitu jauh. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.